Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena berkat-berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya selalu kita terima setiap hari. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu baik atas kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan. Kami percaya Tuhan sudah sediakan berkat-berkat baru dan kebaikan-kebaikan di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, menjadi milik pusaka mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 orang anak diberi mandat oleh ayahnya di saat-saat terakhir. Mandat itu adalah untuk melanjutkan usaha ayahnya yang sudah dibangun selama 30 tahun lebih, agar terus dapat berkelanjutan. Kedua anaknya mengiyakan, dan anak yang satu kemudian dengan tekun melanjutkan. Tapi anak yang lain bermalas-malasan. 10 tahun sejak itu, anak yang tekun itu menjadi berhasil, sedangkan anak yang malas itu mengalami kegagalan. Untuk mengalami keberhasilan, selalu dibutuhkan perjuangan. Untuk mencapai apa yang dirancangkan Tuhan, memerlukan upaya dari kita untuk kita kerjakan. Yosua disuruh Tuhan untuk membagikan wilayah-wilayah tanah perjanjian menjadi milik pusaka bagi suku-suku Israel. Tapi pembagian itu bukan berarti ketiadaan usaha dan upaya. Justru sebaliknya membutuhkan perjuangan. Kembali kita baca saudara Yosua 13 ayat 1-7. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Di masa tuanya, Yosua diingatkan Tuhan bahwa masih banyak wilayah tanah perjanjian yang belum diduduki oleh bangsa Israel. Dan tanggung jawab Yosua waktu itu adalah membagi-bagikan wilayah itu sebagai milik pusaka bagi suku-suku yang ada. Pembagian ini penting agar setiap suku tahu apa yang menjadi milik bagi mereka dan kemudian memperjuangkannya. Janji Tuhan tidak serta-merta jatuh begitu saja seperti durian runtuh. Meskipun ada kalanya demikian, tapi kadangkala diperlukan kerja dan upaya dari kita untuk mengusahakan dan memperjuangkan agar janji Tuhan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Apa janji Tuhan yang spesifik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya? Di antara sekian banyak janji firman Tuhan dalam Alkitab, tentunya ada janji Tuhan secara khusus yang diberikannya di dalam hati kita, menjadi sebuah visi yang harus kita perjuangkan. Kerjakanlah itu, perjuangkanlah, usahakanlah, agar visi janji Tuhan, tanah perjanjiannya bagi kita, dapat sungguh-sungguh menjadi milik pusaka. Dan tentunya saudara, melampaui milik pusaka yang di bumi ini, kita harus mengejar milik pusaka sorgawi. Caranya adalah dengan mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dan terus tinggal dalam kasih karunia-Nya yang ajaib. Jangan biarkan milik pusaka, yaitu hidup kekal yang Tuhan sudah anugerahkan menjadi milik kita, kita abaikan begitu saja dengan
tetap hidup dalam dosa, tidak berjuang hidup dalam kebenaran, tidak tinggal dalam firman. Biarlah kita semua tetap tinggal dalam firman-Nya, hidup dalam kasih dan kebenaran, sehingga milik pusaka kekal itu menjadi bagian milik kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi kekuatan, sukacita, tuntunan bagi kami. Firman-Mu menerangi hati kami sehingga kami mengerti bahwa Engkau Tuhan menghendaki kami untuk berjuang, tidak bermalas-malasan, tidak melalaikan tanggung jawab kami. Tapi kami berjuang, berusaha, mengerjakan bagian yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak dan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerjakan tanggung jawab kami, tidak berleha-leha, tidak bersantai-santai begitu saja, dan mengabaikan apa yang harus kami lakukan. Tapi kami mengerjakan apa yang perlu kami perjuangkan, sehingga warisan pusaka itu, milik pusaka yang Tuhan janjikan, benar-benar menjadi milik kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa khusus bagi yang sakit, agar tangan-Mu Tuhan menjamah, menyembuhkan. Yang sakit di bagian punggung, pinggang, bagian belakang tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Lepaskan yang terikat terbelenggu kuasa kegelapan, dan bangkitkan kembali semangat mereka yang putus harapan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.